Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Aswin Lumintang di acara Tribun Bakudapa spesial Kawanua. Dan seperti biasa di acara Tribun Bakudapa spesial Kawanua, saya ditemani oleh Merdi Melan Rumincap dan yang menjadi narasumber utama pada perbincangan kita pada saat ini adalah Insinyur Leroy Sami Ugui, MA PhD, yang merupakan Direktur Pengembangan Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Dan sekali lagi kita akan berbincang-bincang dalam 30 menit ke depan terkait dengan pengembangan produk unggulan desa di Sulawesi Utara. Dan tentu sebelum kita mulai, dipersilakan Pak Sami ya untuk memperkenalkan diri kepada para Tribuners, sehingga Tribuners yang kebanyakan mungkin orang Kawanua ya boleh mengetahui akan Pak Sami secara lebih luas, dan nantinya akan dilanjutkan dengan tanya jawab oleh rekan saya Melan Rumincap. Silakan Pak Sami. Tidak dapat dengar. Terima kasih, boleh suaranya keluar boleh. Ya? Terima kasih untuk waktunya, kesempatan orang berbincang-bincang sebetulnya untuk pembangunan Sulawesi Utara, dan specifically hari ini tentang pengembangan produk unggulan. Apa yang dilakukan bersama-sama Kementerian Desa dan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, bahkan kabupaten dan desa-desa sesungguhnya. Saya biasa dipanggil dengan Sami kalau di kantor, meskipun nama pertama saya Leroy. Kita Pak Ugui, makanya Pak Sekjen minta, sudah katanya, bicara dulu sana di Sulawesi Utara. Saya bilang, oh oke. Meskipun kita tidak besar di sana, orang so besar di Pulau Jawa, ya masih sering mampir, masih sering datang ke Sulawesi Utara. Begitu dulu perkenalannya. Silakan Mbak Melan untuk tanya-tanya. Oke. Pak Leroy, kerennya sih namanya Pak Leroy ya, Sami gitu kan. Ini kata Om Max Wilar, ini mutiara dari timur gitu. Jadi kadang-kadang orang Manado tidak tahu bahwa ada putra-putra daerahnya yang benar-benar sangat berkualitas dan juga benar-benar sangat diandalin sebagai penentu lah, atau sebagai sosok yang memang sebetulnya orang Manado harus tahu persis gitu kan. Dan saya adalah orang yang berbangga dan berbahagia menemukan mutiara ini. Sorry Pak Sami ya, karena saya juga kaget nih. Saya katanya waktu ngobrol dengan Pak Taufik, beliau bilang gini, ada kok orang Manado di sini gitu kan. Kan saya tawarin Pak Taufik, kan kebetulan kakak tingkat saya di Unstrat gitu. Nah, saya tawarin, ayo dong ngomong tentang desa gitu, tentang Sulawesi Utara gitu. Pandangan dari luar biasanya lebih jernih dan udah pasti lebih kritis gitu. Terus beliau begini, ada orang Amurang di sini gitu kan. Bener ya Pak, orang Amurang? Kita rata orang apa ini? Dari Mitra. Mitra. Oh iya oke. Berarti karena Pak Sekjen asalnya dari Ambon kali ya, jadi udah pasti kurang memahami gimana posisi Ratahan sama posisi Amurang. Oke, terima kasih ya Pak Semi sudah bisa bergabung dengan kami Tribuners, dan ini merupakan sebuah juga tantangan buat saya sendiri ya. Saya akhirnya coba-coba belajar pagi-pagi tentang sebetulnya apa sih yang bisa Pak Semi informasikan tentang wilayah-wilayah yang unggul dan wilayah-wilayah yang tertinggal gitu. Nah, kalau di Sulawesi Utara langsung aja yang tertinggal yang mana, yang unggul yang mana gitu biar tahu. Nah, yang tertinggal ini kita cari solusinya. Kira-kira gimana Pak Semi? Oke, makasih Melan. Jadi intinya scope of work dulu ya.
Di mana itu, di sana? Jaringan di sana ya. Ini Merdi ini. Halo Pak Sami. Halo Pak Ya. Sami. Ya. Pak Sami sudah bisa Kayak jaringan didengar? Pak Sami kurang bagus ya? Hah? Iya, iya. Jaringan Pak Sami ya? Iya, Oke. jaringan. Tapi ini lagi online ya? Iya, ini live, lagi Online. live Kita ya. ngobrol-ngobrol dulu deh. Swin, kita Ya. ngobrol-ngobrol dulu deh. Menurut kamu, apakah di Sulut itu karena udah lama jadi jurnalis ya? Iya, Apakah iya. di Sulut itu memang masih banyak kawasan tertinggal, masih banyak kawasan yang benar-benar jauh dari harapan atau gimana? Iya, Kayak tadi kan sebetulnya Pak Sami mau informasikan tentang ciri-ciri ya, ciri-ciri Iya. desa tertinggal sama ciri-ciri desa yang unggul gitu. Pak Sami sudah bisa dengar, Pak Sami? Iya, masuk lagi. Iya, Tadi silakan Pak keputus, Sami sorry. langsung. Oke, lanjut Ya. ya. Jadi Ya. maksudnya adanya produk-produk unggulan yang diunggulkan sama daerahnya, sama desanya di tingkat kecamatan, kecamatan di tingkat kabupaten, kabupaten tingkat provinsi, dan selanjutnya bahkan sampai punya daya saing keluar, dijual keluar produknya. Nah, kita lebih banyak terbatas kepada komoditi-komoditi yang belum banyak diolah. Nah, seringkali masukan-masukan ini yang kita mulai dari desa, pengenalan teknologi yang tepat bagi desanya, supaya produk-produk, misalnya kalau saya lihat di Sulawesi Utara tentu banyak terkait dengan kelapa dan turunannya. Nah, apa saja gitu yang bisa diproses di sana sehingga bukan raw material yang keluar dari Sulawesi Utara, tapi yang sudah diproses turunan-turunan dari produk kelapa itu sendiri. Nah, saya kira ini harus terus digaungkan di Sulawesi Utara. Selain kelapa tentu ada lain-lainnya. Ada lain-lainnya yang tentu sudah biasa mereka lakukan. Misalnya kayak kelapa turunannya ada kopra, ada santan beku, tepung kelapa, kemudian minyaknya sendiri, dan lain-lain. Tapi juga ada komoditi-komoditi unggulan lain yang saya kira perlu diketahui ataupun sudah menjadi kebiasaan masyarakat di desa-desa di Sulawesi Utara. Pala misalnya. Nah, ataupun misalnya dikaitkan dengan perikanan laut. Nah, saya kira yang diperlukan di waktu-waktu ke depan adalah processing dari hasil-hasil komoditi tersebut sehingga punya nilai tambah yang besar dan memungkinkan masyarakat setempat akhirnya bisa menabung, bisa pergi keluar dalam tanda kutip menggali ilmu ataupun mengembangkan karir untuk memajukan Sulawesi Utara. Mungkin sementara itu ya poinnya, terlalu general. Iya, Pak Sami. Ya, seperti pertanyaan saya yang tadi juga, ketika kita melihat itu ada produk unggulan, bahwa Sulawesi Utara memang memiliki banyak produk unggulan, antara lain pohon kelapa yang dari A sampai Z itu bisa digunakan, mulai dari kayu sampai buah-buahnya gitu. Nah, menurut Pak Sami nih secara umum, apakah Sulawesi Utara juga benar-benar sudah bisa memastikan itu terkembang produk unggulnya dengan baik atau gimana? Kalau saya membaca bahwa pemerintah khususnya Provinsi Sulawesi Utara, Pak Oli Dondo Kambe sempat memberikan 200 hektar untuk penanaman bibit unggul gitu. Berarti apakah itu memang cukup atau seperti apa gitu Pak Semi? Halo? Bisa kedengaran? Oke, bisa. Ini kayaknya lebih bagus. Ini lebih bagus. Ini dalam ruangan ya? Iya. Iya. Ya. Oke, Pak Sami, nggak apa-apa. Santai aja. Kita tetap Iya. menunggu obrolan, melanjutkan obrolan. Kendala Zoom ini memang begini. Jadi saya kira Tribuner sudah mengerti bahwa jaringan selalu menjadi hal yang jadi menantang dalam diskusi-diskusi begini ya. Iya, benar. Oke, jelas. Apa suaranya jelas sekarang? Yes. Iya, mantap. Iya, Nah, silakan Pak silakan. Melan. Iya. Oke. Iya. Nah, tadi sampai mana nih? Tadi sampai tadi kan membicarakan tentang produk unggulan
Nah, Indriluan kalau di Sulawesi Utara sebenarnya apakah benar-benar unggul atau gimana gitu? Apakah memang penerapan sebuah produk unggulan di suatu wilayah itu benar-benar sudah kelihatan atau tidak, Pak Sam? Oke, saya ada masukan lah. Sumber daya manusia di Sulawesi Utara relatively high di tingkat nasional. Ya. Nah, sebetulnya kalau komoditinya hampir semua daerah punya sekarang yang serupa dengan Sulawesi Utara. Nah, yang perlu adalah memanfaatkan SDM tersebut dengan kreativitasnya. Saya kira apa yang disebut copy pasting ataupun benchmarking dari best practices yang ada itu bisa dicapai atau diraih di Sulawesi Utara dengan relatif mudah. Kenapa? Karena sumber daya manusianya relatif tinggi sebetulnya dibanding daerah lainnya. Cuma perlu disiplin, sungguh-sungguh mau melakukan, dan contoh-contoh nyata itu didorong juga sama pemerintah gitu. Bukan sendirian berjalan sendiri masyarakatnya, tapi bermitra bersama-sama dengan pihak ketiga, swasta yang mau bersama-sama mengangkat masyarakatnya ke tingkat yang jauh lebih tinggi karena ada produk-produk unggulannya. Produk-produk unggulan yang jauh lebih baik, jauh lebih berkualitas dengan produk-produk di daerah atau produk-produk bahkan dari luar sekalipun. Nah, saya kira penekanannya di situ untuk Sulawesi Utara. Karena mau bilang kelapa, hampir semua provinsi ada, tetangga Gorontalo, bahkan Sulawesi Tengah, ke timur, ke Ternate, hampir semua hutan kelapa. Dan produk-produk turunannya sudah banyak juga dilakukan. Nah, sekarang bagaimana kreativitas yang ada, sumber daya manusianya ditingkatkan, dia bisa copy pasting, lihat di mana yang berhasil, bagus, belum ada yang diterapkan, kita lakukan di sini. Atau benchmarking yang bisa dilakukan dari daerah-daerah, nggak hanya di Indonesia, bahkan keluar. Saya kira itu kesempatan mendorong kreativitas yang ada di masyarakat supaya punya produk unggulan yang punya daya saing. Saya kira itu mungkin Mbak Melan yang ingin saya sampaikan. Bagus banget. Dan memang apakah ini kalau benar kata Pak Sani ya, bahwa kita sebenarnya udah siap, produk unggulannya tuh ada gitu. Tinggal orang-orangnya apakah tahu cara memanfaatkan ataupun menjual atau mengkreativiti atau copy pastingnya benar-benar kelihatan bagus atau tidak menjadi sebuah produk yang menjadi produk unggulan gitu kan. Nah, Pak Sami, kalau gitu dari pihak di Kemendes sendiri melihat potensi Sulawesi Utara, selama ini mungkin ada riset, ada apa, potensi Sulawesi Utara yang mau dibenahi nih, tadi kan sudah dibilang bahwa memang SDM-nya yang harus dilihat, yang mau dibenahi gimana, seperti apa nih, dan kedua, apakah di wilayah kita itu memang tergolong rata-rata atau masih ada yang tertinggal atau seperti apa? Nah, kalau yang tertinggal itu biasanya wilayah mana nih Pak Sam? Dari sisi pendidikan jauh di atas rata-rata. Dari sisi komoditi ataupun dari sisi alam, sumber alam jauh lebih subur dari banyak daerah. Nah, jadi sebetulnya itu yang ingin saya sampaikan. Nggak ada kekurangannya. Kalaupun daerah tertinggal karena alamnya ekstrim, memang sulit untuk dikelola. Tapi secara general saya kira di Sulawesi Utara tidak ada yang ekstrim itu. Yang sangat kering atau tidak ada air sama sekali itu sangat sedikit. Jadi harusnya daerah-daerah tersebut punya potensi yang bisa dikembangkan. Nah, saya ingin sampaikan di sini, Kemendesa itu kan portofolionya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Jadi produk-produk unggulan itu hanya salah satu tools atau media yang bisa dilakukan di daerah-daerah, dalam hal ini adalah desa-desa. Mungkin kita lihatnya dari sisi itu. Kalau dilihat komoditinya apa, sebetulnya bukan portofolionya kita, portofolionya dari kementerian lain. Tapi kita mendukung supaya masyarakat mempunyai produk unggulannya dan bisa punya daya saing dengan produk unggulannya. Terutama karena SDM yang disiapkan. Sekarang sekali lagi ditambah ada BUMDes-nya, Badan Usaha Milik Desa, yang harus digalakkan sehingga mereka mau secara berkelompok bersama-sama, apalagi di Sulawesi Utara kan udah ada Mapalus ya. Pola Mapalus itu diterapkan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
Badan Usaha Milik Desa sekarang sudah punya legal standing seperti BUMN di tingkat negara, di tingkat pemerintah pusat. Dia bisa bermitra dengan siapa saja, baik swasta, perguruan tinggi, asosiasi-asosiasi yang akan mengembangkan produk unggulannya. Itu mungkin yang ingin saya memberikan catatan khusus lah, apa sih portofolio Kemendesa terkait produk-produk unggulan ini. Tidak terlepas dari memberdayakan masyarakatnya, membangun masyarakatnya. Dia punya produk tertentu yang bisa diunggulkan karena dijual kan artinya dia bisa punya pendapatan, meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan derajat kesejahteraan secara keseluruhan masyarakat di Sulawesi Utara. Mungkin seperti itu, Mbak Melan. Ya, Pak Semi. Jadi kalau BUMDes itu, Badan Usaha Milik Desa itu biasanya disesuaikan dengan karakter desa-desanya ya? Dan itu apakah itu dikelola oleh lurah ataupun tua atau per kelompok per apa sih Pak? Pala atau istilah Manado bilang pala atau apa, itu seperti apa Pak? Tolong bisa dijelaskan ke Tribun. BUMDes. Oke, makasih. Badan Usaha Milik Desa itu ditetapkan atas musyawarah desa. Nah, siapa yang mengelola itu bisa profesional. Karena desa sekarang punya anggaran yang besar. Desa-desa di Sulawesi Utara rata-rata bisa lebih dari 1 miliar itu dananya, dana desa yang dimasukkan ke BUMDes. Dan BUMDes itu milik seluruh masyarakat desa. Jadi dia mau usaha apa, mau produk apa, itu kesepakatan sebetulnya. Kesepakatan yang dilakukan bersama-sama melalui musyawarah desa. Yang mengelolanya sedapat mungkin profesional, karena dia itu dapat penghasilan dari mengurus BUMDes. Jadi istilahnya sekarang ada direktur BUMDesnya yang ngelola. Seperti itu. Berarti kita kalau udah kuliah, udah itu bagusnya ke kampung aja ya, mencoba fight untuk mengurus. Ini malah gitu, saya kan? ingin banget menyuarakan ini. Kenapa? Iya. Saya kira dengan aksesibilitas, dengan amenities yang serupa dengan di Kota Manado, harusnya kabupaten-kabupaten, daerah, desa-desa di Sulawesi Utara ini punya orang-orang yang hebat, orang-orang yang bagus, yang bisa mengembangkan desanya. Jadi mereka boleh bersekolah di luar, tapi setelah sekolah di luar, apalagi sekarang dengan adanya dana desa, banyak sekali anggaran di desa yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat desa itu sendiri, khususnya orang-orang yang sudah kelar sekolah, balik ke desa, sekolah di kota, balik ke desa. Ada yang disebut dengan U-turn policy. Mungkin di Jepang udah biasa, karena keadaan di kota dan di desanya itu hampir serupa. Akses internet kecepatannya sama, listrik, air juga seperti yang di kota ada, mereka punya juga di desa. Nah ini kira-kira yang ingin dicapai untuk masyarakat-masyarakat di desa di Sulawesi Utara. Jadi mereka sekolah ke Manado kah, ke kota-kota yang ada perguruan tinggi, setelah itu kembali lagi ke desa. Boleh dibilang dana desa mampu menggaji sarjana-sarjana baru untuk mengembangkan dirinya di desa, memajukan desanya, khususnya melalui pengembangan produk-produk unggulan itu. Begitu, Melan. Iya, itu menarik sekali. Kalau perlu berarti Mendes harus bikin campaign ini, back to kampung halaman, gitu kan? Ya. Karena kadang-kadang orang tidak secure berada di kampung halaman sendiri karena merasa memang tidak akan menghidupkan, atau dia hanya bisa jadi seseorang yang bisa menonton aja atau mencoba mencari pola, tapi ketika dikasih udah ada attachment atau sudah ada modulnya, mungkin kalau saya dan Aswin udah bisa nih balik ke Tareran Wuwuk. Aswin balik ke mana Aswin? Amurang ya? Kure. Kure, ya kan? Udah bisa balik gitu, karena di Wuwuk aku lihat banyak sekali tempat-tempat yang tidak terkelola dengan baik gitu, karena semua sibuk mencari uang di luar gitu, atau jadi pegawai negeri di luar. But anyway, tadi itu benar-benar mencerahkan ya. Nah, ini sedikit lebih nyeleneh lagi. Saya pengen tahu dong, kalau Pak Semi ini kan
masih Manado sekali atau 70% orang metro ini karena kuliahnya PhD-nya di luar, udah pasti tergerus. Ini istrinya juga orang Bandung kalau nggak salah, tinggalnya juga udah lama di Jakarta, lahirnya mungkin di Jakarta juga gitu. Coba dong, apa maksudnya kira-kira nih, apakah memakai lakma bahasa atau Catoro atau gimana? Boleh dong bagi-bagi sedikit tentang kemanadoannya. Bahasa apa ada orang bilang kan? Kalau bahasa iya. bahasa patah. Jadi kalau bahasa Melayu Pak Taufik lebih bagus dari kita. Jadi kalau kita nyanyi lagu Manado, acara-acara kumpul, Pak Taufik yang bilang, bukan begitu katanya. Tapi Pak Taufik memang dia merasa sebagai orang Manado. Dia bilang kita kampung halaman keduanya adalah Manado setelah Ternate, karena dia sekolah di Unsrat kan. Makanya kita sendiri besar di Jawa, di Pulau Jawa, tapi kami berusaha untuk terus berkonek dengan keluarga-keluarga yang masih banyak di Manado, Sulawesi Utara khususnya. Gitu, Melan. Oh begitu ya, termasuk makan masih makanan Manado ini, rica-rica. Jadi kapan-kapan Pak Sandy ke Manado? Kita semua masuk. Oh iya, jadi rukun-rukun Minahasa juga ikut ya? Ada. Kebetulan itu ada dari Sangir juga, jadi ada juga keluarga-keluarga itu. Oh iya. Iya, saya sih bacanya Retno kalau nggak salah nama Jawa. Kan cuman campuran sekarang. Paknya dari Jawa. Oh iya. Saya nih, jadi gini ya, kapan-kapan berarti kalau pas ke Manado mungkin bisa dielaborasi lebih dalam lagi ya dari Tribun ya, bisa langsung wawancara di ruang redaksi ya, Aswin. Boleh, karena bisa, boleh. Kan Tribun dekat bandara, jadi sebelum ke kampung halaman, bandara, iya, jadi mampir di bandara. Bandara maksudnya jalan menuju ke kampung kan kira-kira ya 2-3 kilo dari bandara. Kemarin. Terus satu lagi nih. Oh iya. Nanti informal orang udah undangan. Tanggal 1-2 Juli itu ada charity golf ya di Likupang sana. Oh iya. Pak Gubernur itu ya. 1-2 Juli. Iya. Dia kan datang Jo, kasih rame. Oke. Iya, kemarin dengan Menteri Pariwisata. Iya. Iya. Uno, Sandiaga Uno dengan Pak Sandiaga Uno. Oke. Tanggal 1-2 Juli katanya. Iya. Iya, jadi kita 1-2 Juli bisa kegiatan apalagi terkait desa. Apalagi Mbak Melan. Iya. Ya, yang pasti ini kan waktunya tinggal 5 menit lagi nih. Saya mau nanya nih, apakah yang bundes-bundes itu di Sulut semua udah terserap atau masih orang nggak ngerti atau malah masih menjadi sebuah dana abadi untuk sebuah desa tanpa diproduktifkan? Gimana? Oke, kita sebelum jawab itu kita ingin infokan. Kebetulan Pak Sekjen tugaskan saya sebagai koordinator untuk Sulawesi Utara terkait dengan dana desa, dan ini juga terkait dengan BUMDes-nya. Jadi ada beberapa kabupaten di Sulawesi Utara yang kebetulan karena pilkada itu sampai sekarang agak mandek penyerapan dana desanya. Artinya kalau mandek penyerapan dana desanya, dia tidak memanfaatkan dana desa itu. Atau orang masih baku atur, mungkin masih belum jelas siapa melakukan apa. Sehingga beberapa kegiatan yang harusnya didanai oleh dana desa belum bisa dilakukan. Nah, itu satu catatannya. Nah, yang kedua, ini jawaban untuk Melan terkait dengan BUMDes. BUMDes itu sekarang sedang proses meregistrasi ulang. Karena ada aturan-aturan baru sejak terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian peraturan pemerintah yang baru terbit bulan Mei itu meminta supaya BUMDes itu meregistrasi
Nah, ini yang saya kira melalui Tribun Manado, mudah-mudahan teman-teman sebagian yang dengar yang berkaitan dengan desa, pemerintah desa, pengurus atau direktur dari BUMDes itu pakai kesempatan ini. Karena dengan registrasi itu mereka punya kesempatan untuk mendapatkan penyertaan modal nantinya, baik dari pemerintah pusat maupun dari sumber-sumber lainnya. Nah, ini harusnya dimanfaatkan untuk Sulawesi Utara. Mungkin itu, Melan, yang boleh kami lakukan. Nanti kita coba sosialisasi. Iya, boleh nanti kita coba sosialisasi. Tapi registrasi itu online atau dia daftar di mana? Atau mungkin diajukan atau seperti apa? Oh, online. Berarti lebih bagus dong dengan syarat-syaratnya ya. Yeah. Oh ya, jadi Swin mungkin bisa bisa sosialisasi ke Tribun ya. Artinya desa-desa masih bisa mendapatkan kesempatan untuk penyerapan dana-dana ini yang membuat produktivitas di kampung-kampung itu bertambah. Dan saya yakin ini akan lebih maksimal kalau yang ngelihat bukan cuman Pak Semi, tapi kayak kita juga ngelirik nih kayak gimana sih efektivitasnya gitu kan. Biasanya memang mereka terlambat di proposal ya Pak Sim, kan untuk kegiatan harus memasukkan proposal, kemudian setelah selesai kegiatan harus ada laporan pertanggungjawabannya, setelah itu baru ada dana lagi ya untuk pembangunan ya. Ya tentu seperti itu, tapi sekarang ini yang penting mereka terregistrasi dulu. Jadi ada pengurusnya, kemudian ada kegiatan usahanya, dan kegiatan usahanya itu jalan. Bisa diverifikasi apa bidang usahanya, berapa besar produknya, hasilnya berapa besar, penyertaan modal dari dana desanya berapa, siapa yang mengelola. Nah, hal tersebut perlu diperbaharui sekarang. Seperti itu, tapi kami siap kapan kalau misalnya pas ada waktu khusus BUMDes itu sekarang lagi trending. Gitu Melan, gitu? Iya, oke. Jadi aku pikir udah cukup ya untuk pembicaraan kita siang hari ini. Nanti kita sambung lagi. Gimana Swin? Kita closing. Iya. Thank you banget untuk Pak Semi ya. Terima kasih Melan. Ya. Tapi saya boleh satu pertanyaan lagi Pak. Ini apa ada masalah Pak, misalnya terkait dengan dana desa ini, apa ada yang terkena misalnya penyelewengan dananya atau gimana? Ada tidak sehingga membuat penyaluran dana ini terhambat? Mungkin ada. Tapi sebetulnya ada hal-hal yang bisa mencegah itu. Antara lain, dana desa harus diumumkan kepada warganya. Di antara lain adalah dengan membuatkan spanduk ataupun baliho, tahun ini dana desa dipakai untuk apa. Kemudian yang kedua, seyogianya desa-desa harus punya kepala desa yang definitif, yang dipilih oleh masyarakat desanya, sehingga tidak bisa serta-merta atasannya ataupun pejabatnya menunjuk si A saja kepala desa pengganti, sehingga kegiatan-kegiatannya bisa dalam tanda kutip semau-maunya. Jadi harus dimusyawarahkan. Dengan adanya kepala desa definitif, proses pemanfaatan pemakaian dana desa harus bermusyawarah, dan kegiatan tahunannya harus disetujui, sehingga nanti keluarnya peraturan desa yang menyepakati dana 1 miliar atau sekian miliar yang ada di desa dimanfaatkan untuk apa saja, dipakai untuk apa saja. Mungkin seperti itu catatan kita untuk sekarang terkait dana desa. Ya, Tribuners, banyak hal tentu yang bisa kita gali dengan Pak Sami ini ya. Tapi waktu juga lah yang membatasi akan bincang-bincang kita pada saat ini. Dan saya Aswin Lumintang atas nama Tribun Bakudapa mengucapkan terima kasih pada Pak Leroy Sami Uguy yang sudah berkesempatan hadir dan berbincang-bincang terkait dengan produk-produk unggulan desa di Sulawesi Utara. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Melan Rubincat dari Kawanua ya, dari Kawanua atas kerjasama kita yang sudah berlangsung 3 kali ya, sudah 3 kali, dan semoga kerjasama ini terus berjalan sehingga informasi-informasi atau putra-putri terbaik dari Kawanua boleh membagikan ilmu
kepada masyarakat Sulawesi Utara, kepada para Tribuners, sehingga kami yang berada di Sulawesi Utara ini boleh tercerahkan, boleh mendapatkan manfaat daripada saudara-saudara kita yang kebetulan sukses baik secara finansial maupun secara ilmu pengetahuan di ibu kota ya. Saya kira demikian, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para Tribuners yang sampai saat ini setia untuk menonton atau menyaksikan akan Tribun Bakudapa. Mata lokal menjangkau Indonesia. Thank you ya Pak Tami. Sampai Bakudapa biar